Puji Tuhan, saudari, kita akan melanjutkan pembahasan di dalam konferensi Perbauran Internasional Thanksgiving tahun 2025 yang berjudul Kristus yang Al-Muhid yang diwahyukan dalam Injil Matius. Saudara-saudari, dari judul utama pembahasan kali ini, maka kita dapat berfokus kepada dua hal. Yang pertama adalah satu persona, yaitu Kristus yang Al-Muhid. Dan yang kedua, kita berfokus pada Injil Matius, ya, yang diwahyukan dalam Injil Matius. Mari saudari kita melanjutkan di dalam pengkajian berita yang pertama yang berjudul Visi yang Terkini Seketika dan Hidup dari Kristus yang Surgawi sebagai Bintang yang Hidup. Di dalam berita ini, saudari, kita perlu berfokus kepada tiga hal. Yang pertama adalah kita berfokus kepada visi. Ya, kita perlu di dalam roh melihat visi yang terkini, seketika, dan hidup. Yang kedua, kita perlu berfokus kepada Kristus yang surgawi. Dan puji Tuhan, saudari ya, fokus yang ketiga adalah perkara bintang. Ya, bintang inilah bintang yang hidup. Ya, tiga fokus yang perlu kita perhatikan: visi, Kristus, dan bintang. Mengenai visi adalah visi yang terkini, seketika, dan hidup. Dan Kristus yang Al-Muhid, di dalam berita yang pertama ini kita dapat melihat Kristus yang Al-Muhid adalah Kristus yang surgawi. Ya. Lalu kemudian saudari ya, fokus yang ketiga adalah bintang yang hidup. Puji Tuhan. Kita lanjutkan di dalam judul dan ayat penting berita ini. Yang pertama, saudari, ya, bahwa Kristus adalah bintang yang hidup. Ini adalah sebuah nubuat dan penggenapannya. Berdasar nubuat dalam Bilangan pasal 24 ayat 17 yang mengatakan, "Aku melihat dia, tetapi bukan sekarang. Aku memandangnya, tetapi tidak dekat. Akan terbit bintang dari Yakub dan tongkat akan bangkit dari Israel. Dan dia akan menghancurkan penjuru-penjuru Moab dan menumpaskan semua keturunan Set." Nah, saudara-saudari, kalau kita melihat di dalam catatan kaki, di dalam Bilangan pasal 24 ayat 17, bintang ini melambangkan Kristus yang surgawi. Puji Tuhan, ya. Ini melambangkan Kristus yang surgawi. Sedangkan mengenai tongkat adalah Kristus dengan kuasa dan otoritasnya. Nah, kita berfokus kepada bintang, saudara ya. Dan di dalam Matius pasal 2 ayat 2 ada penggenapannya. Dikatakan, "Di manakah dia yang telah dilahirkan sebagai raja orang Yahudi? Karena kami melihat bintangnya ketika terbit dan datang menyembah dia." Puji Tuhan, saudari. Jadi perkara ini kita dapat melihat, ya, telah dilahirkan, ya, sebagai raja orang Yahudi. Siapa? Dialah Kristus. Nah, ketika kita melihat perkara bintangnya ini, tidak lain ini adalah Kristus yang surgawi. Puji Tuhan atas Kristus yang surgawi. Kita dapat melihat nubuatnya dalam Bilangan pasal 24 dan kita dapat melihat penggenapannya di dalam Matius pasal 2. Dan saudara-saudari, kemudian kita dapat lanjutkan mengenai bagaimana dengan sikap kita. Nah, saudara-saudari, sikap kita seharusnya adalah mencari dan menemukan bintang yang hidup itu. Puji Tuhan, ya. Di dalam Matius pasal 2 ayat 9 mengatakan, "Lihatlah, bintang itu yang pernah dilihat oleh mereka ketika terbit, memimpin mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat anak itu berada." Nah, saudara-saudari, bintang itu yang pernah terbit di dalam ayat 2 ya, "Karena kami melihat bintangnya ketika terbit." Ya. Nah, bintang ini sekali lagi memimpin orang Majus itu, ya. Jadi pernah dilihat oleh mereka ketika terbit. Ini mengacu di dalam ayat 2. Ya, lihatlah bintang itu. Apa yang dilakukan bintang itu? Mereka memimpin mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat anak itu berada. Nah, jadi puji Tuhan, saudari ya, bahwa bintang itu memimpin. Bagaimana sikap kita? Ya, kita seharusnya bersedia dipimpin oleh bintang itu. Saudara-saudari, ketika kita kehilangan pimpinan bintang itu dan kita menafsirkan sendiri,
apa yang pernah kita ketahui, maka hasilnya adalah kematian. Nah, karena itu saudara-saudari, amen, kiranya kita membiarkan ya bintang itu, yaitu Kristus yang surgawi, memimpin kita ya. Dan di dalam ayat 10 dikatakan ketika melihat bintang itu mereka sangat bersukacita. Amen ya, ketika kita menemukan ya, melihat bintang itu, melihat Kristus yang surgawi. Saudara-saudari, seharusnya kita sangat bersukacita. Sehingga hasilnya, saudara-saudari, amen ya, kita menjadi bintang yang hidup. Puji Tuhan ya, kita menjadi bintang yang hidup. Dalam Daniel pasal 12 ayat 3 mengatakan orang yang mempunyai pemahaman batiniah, dalam bahasa Inggrisnya adalah have insight ya, punya pemahaman batiniah ya, insight ya saudara ya, akan bersinar seperti bintang untuk selama-lamanya. Jadi saudara, ketika kita memiliki pemahaman batiniah, amen, kita menjadi bintang ya, bintang yang bersinar ya, bersinar seperti bintang untuk selama-lamanya. Amen ya. Kemudian di dalam Kejadian 22 ayat 17 mengatakan, Aku akan melipat gandakan keturunanmu dengan banyaknya seperti bintang-bintang di langit dan seperti pasir di pantai. Puji Tuhan bahwa hari ini kita adalah keturunan Abraham. Ya, kita menjadi seperti bintang-bintang di langit. Ya, ini mengacu kepada kaum beriman, saudari ya. Amen. Kita dapat melihat sekali lagi, saudari ya. Pertama adalah Kristus adalah bintang yang hidup, ya. Kristus yang surgawi, dia seperti bintang yang hidup, saudari ya. Dan hari ini kita perlu mencari dan menemukannya. Dan pada akhirnya kita menjadi bintang yang hidup, ya. Bersinar seperti bintang-bintang di langit. Haleluya. Amen. Selanjutnya, saudari, kita melihat struktur dari berita ini. Judul dari berita ini, saudari ya, kita perlu melihat visi yang terkini, seketika dan hidup. Visi yang bagaimana? Ya, visi dari Kristus yang surgawi sebagai bintang yang hidup. Puji Tuhan, Kristus yang diwahyukan di dalam berita ini, saudari ya, adalah Kristus yang surgawi. Dia adalah bintang yang hidup. Nah, amin ya. Itu yang dibahas di dalam Romawi yang pertama. Romawi yang pertama membahas bahwa Kristus adalah bintang yang hidup. Nah, di dalam Bilangan pasal 24 ada nubuatnya. Saudara boleh baca catatan kaki di dalam Bilangan pasal 24 ya, ayat 17. Dan Bilangan 24 ayat 17 ini mengacu kepada Matius pasal 2 ayat 2. Dan kita dapat melihat bahwa perkara bintang ini adalah Kristus yang surgawi. Maka bintangnya mengacu kepada Kristus yang surgawi di kapital A. Dan kemudian di dalam kapital B sampai C, kita dapat melihat saudara-saudari bahwa orang Yahudi memiliki Alkitab, tetapi orang Majus melihat bintang Kristus. Amen. Ya. Dan kapital D dan E membahas mengenai kedatangan Kristus yang pertama dan kedua merupakan bintang. Amen. Ya. Lalu Romawi yang kedua, inilah sikap kita secara praktis, saudara-saudari, kita perlu menemukan Kristus, amen, sebagai bintang yang hidup itu. Bagaimana kita menemukan Kristus? Dalam kapital A mengatakan perlu menjauhi agama. Kapital B sampai D, ya, di sisi yang positif adalah kita memiliki pengetahuan Alkitab dan visi surgawi. Puji Tuhan, saudari ya, kita dapat melihat bahwa antara orang Yahudi dengan orang Majus. Orang Yahudi memiliki Alkitab, orang Majus memiliki bintang. Ya, kita hari ini perlu memiliki Alkitab, ya, memiliki pengetahuan Alkitab, dan kita juga perlu memiliki visi surgawi. Ya, melihat bintang Kristus ini. Kapital E sampai G membahas bahwa konsepsi insani perlu dikoreksi berdasarkan Alkitab dan dipimpin oleh bintang yang hidup. Saudara, ini sangat penting, saudara ya. Jadi kita perlu dikoreksi berdasarkan Alkitab. Koreksi kita ini berdasarkan Alkitab. Amen. Dan kita perlu terus dipimpin oleh bintang yang hidup. Siapa bintang yang hidup ini? Tidak lain ialah Kristus. Ini ya, saudara ya, Kristus.
bintang yang hidup. Amen. Kemudian saudari, hasilnya kita menjadi Kristus sebagai bintang yang hidup itu. Di dalam Daniel pasal 12 ayat 3, saudari ya. Karena itu, saudari, kita perlu memperhatikan di dalam kapital A, perlu mengikuti. Mengikuti apa? Visi yang terkini, seketika, dan hidup dari Kristus yang surgawi. Ini adalah judul berita ini ya, saudari ya. Kita perlu mengikuti. Sebaliknya kita juga perlu memberkati umat Allah. Kita perlu memperhatikan perkataan nubuat. Men, kita juga perlu dipenuhi dengan roh dan diperkuat 7 ganda. Saudari, amen, menjadi Kristus sebagai bintang yang hidup itu adalah seperti utusan gereja yang dapat menyalurkan berita yang segar kepada orang lain dan memiliki hati yang berketetapan besar, mencari ikhtiar besar. Ya, saudari, kita juga takwa kepada Tuhan dan mendengar suara hambanya. Dalam kapital H membahas mengenai pengelolaan melalui penyinaran bagi pertumbuhan dalam hayat. Hayat bertumbuh perlu sorotan terang. Ya, untuk itu perlu dikelola, ya, pengelolaan melalui penyinaran. Ya, puji Tuhan, saudari ya. Dan kemudian kapital I membahas tidak menjadi bintang-bintang yang mengembara. Sebaliknya di dalam kapital J kita mengikuti bintang yang hidup untuk menemukan Kristus untuk menjadi bintang-bintang yang hidup. Baik, kita masuk dalam struktur pembacaan harian, saudari ya. Ada 3 hal yang perlu kita perhatikan. Pertama, Kristus adalah bintang yang hidup. Kemudian, saudari ya, kita perlu menemukan dan mengikuti bintang yang hidup. Dan pada akhirnya yang ketiga, menjadi bintang yang hidup. Nah, hari yang pertama membahas bahwa bintang yang hidup itu adalah Kristus yang surgawi. Nah, saudari, ini kita perlu dicamkan ya, saudari ya. Ketika kita membahas bintang yang hidup, kita dapat melihat inilah Kristus yang surgawi. Amen ya. Nah, bukti utama dalam hari yang pertama ini bahwa bintang yang hidup ini adalah nubuat dan penggenapan dari Kristus yang surgawi. Untuk itu kita perlu Alkitab, kita juga perlu melihat visi yang hidup. Nah, bagaimana kita dapat menemukan bintang yang hidup ini ya? Saudari, maka kita perlu menjauhi agama. Dan sebaliknya, visi yang surgawi ya memimpin kita ya. Biarlah visi yang surgawi itu memimpin kita. Kita di dalam roh melihat Kristus yang memimpin. Nah, hari yang ketiga membahas bahwa jalan dan hasil dari menemukan bintang yang hidup itu. Nah, maka konsepsi insani dikoreksi berdasarkan Alkitab dan sebaliknya dipimpin oleh bintang yang hidup. Nah, setelah kita melihat ya, setelah kita melihat akan bintang yang hidup ya, maka saudari kita akan menempuh jalan lain. Kita tidak mengulang jalan yang lalu. Kita tidak kembali kepada jalan yang sama sebelumnya. Amen. Penempuhan hidup kita, ya kita akan menempuh jalan yang lain. Dan di dalam hari yang keempat, saudari ya, membahas mengenai bahwa mengikuti Kristus sebagai bintang yang hidup itu dan menjadi duplikatnya. Puji Tuhan, kita menjadi duplikatnya, ya menjadi duplikat Kristus sebagai bintang yang hidup itu. Nah, bintang-bintang yang hidup adalah orang-orang yang memberkati umat Allah. Saudari, kita adalah bintang-bintang yang hidup itu. Amen. Ya, karena itu kita perlu memperhatikan ya perkataan ya nubuat dan kita perlu pengelolaan ya melalui penyinaran untuk menjadi bintang. Ya, pengelolaan penyinaran bagi pertumbuhan hayat. Hayat di dalam kita, saudari ya, perlu sorotan terang, ya, perlu disinari, ya, perlu terang agar hayat kita bertumbuh, tidak di dalam kegelapan. Puji Tuhan, saudari ya, atas terang. Ya, terang ini, saudari, di dalam kitab Kejadian ada terang hari yang pertama ketika Allah menciptakan dan juga ada terang hari yang keempat. Nah, terang di dalam hari yang keempat adalah terang yang membantu ya, makhluk ciptaan itu bertumbuh dalam hayat. Dan hari ini kita memerlukan terang hari yang keempat. Kita perlu matahari, bulan, dan bintang. Nah, saudara, bintang ini adalah kita kaum beriman.
Ya, dikatakan ya bintang-bintang yang hidup adalah orang-orang yang memberkati umat Allah. Nah, saudari, sorotan terang ini membantu pertumbuhan hayat. Amen. Sehingga saudari pertumbuhan kita normal. Kita tidak menjadi bintang-bintang yang mengembara, tetapi bintang-bintang yang hidup. Ya, saudari. Amen. Puji Tuhan. Kita masuk di dalam hari yang pertama bahwa bintang yang hidup adalah Kristus yang surgawi. Ya, ini ada nubuat dan penggenapannya. Nah, di dalam Bilangan 24 ayat 17 dikatakan akan terbit bintang dari Yakub dan tongkat akan bangkit dari Israel. Dalam Matius pasal 22 dikatakan, di manakah dia yang telah dilahirkan sebagai raja orang Yahudi? Karena kami melihat bintangnya ketika terbit dan datang menyembah dia. Nah, saudari, Yesus dilahirkan di Bethlehem. Ini adalah penggenapan dari Bilangan 24 ayat 17 yang mengatakan bintang terbit dari Yakub. Ya, saudari ya. Jadi bintang ini mengacu kepada Kristus. Bahwa orang-orang Majus tidak berkata bahwa mereka melihat satu bintang atau bintang itu, tetapi berkata bahwa mereka melihat bintangnya. Ya, melihat bintangnya. Bintang ini adalah Kristus yang surgawi. Puji Tuhan, ya. Nah, saudari, kita sudah mempunyai nubuat dan kita telah memiliki penggenapannya. Maka kita perlu memiliki pengetahuan Alkitab dan visi yang hidup itu. Di dalam Matius pasal 24 dikatakan, dan setelah mengumpulkan semua kepala imam dan ahli Taurat bagi umat itu, dia bertanya kepada mereka tentang di mana Kristus dilahirkan. Di ayat 6 mengatakan, dan kamu Bethlehem, tanah Yehuda, pasti bukan yang terkecil di antara pemimpin Yehuda, karena dari kamu akan muncul seorang penguasa yang akan menggembalakan umatku Israel. Amen. Ayat 9 mengatakan, setelah mereka mendengar perkataan raja, mereka pun pergi dan lihatlah bintang itu yang pernah dilihat oleh mereka ketika terbit, memimpin mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat anak itu berada. Nah, saudara, kita dapat melihat bahwa orang-orang Yahudi ya, mereka memiliki ya Alkitab, mereka memiliki kitab-kitab ya, mengumpulkan semua imam dan ahli Taurat ya, dan bertanya tentang di mana Kristus dilahirkan. Nah, saudari, bahwa orang Yahudi memiliki Alkitab yang membicarakan Kristus dan mengetahui di mana dia dilahirkan, tetapi orang Majus sebaliknya melihat bintang Kristus. Nah, orang-orang Yahudi memiliki pengetahuan mental terhadap huruf-huruf yang mati mengenai di mana Kristus dilahirkan. Sedangkan orang Majus dari timur menerima visi yang hidup mengenai Kristus. Dan akhirnya bintang itu memimpin mereka ke tempat Kristus berada. Puji Tuhan, ya. Amin. Dan selanjutnya di dalam hari yang kedua membahas mengenai bagaimana menemukan Kristus sebagai bintang yang hidup itu melalui menjauhi agama. Sebaliknya, kita perlu melihat visi yang surgawi, ya, dan pimpinan yang seketika. Di dalam Matius pasal 2 ayat 4 dikatakan, dan setelah mengumpulkan semua kepala imam dan ahli Taurat bagi umat itu, dia bertanya kepada mereka tentang di mana Kristus dilahirkan. Nah, saudari, perkara menemukan Kristus ya adalah satu perkara yang hidup, bukan perkara doktrin pengetahuan. Nah, kepala imam dan ahli Taurat memiliki kitab-kitab, ya, memiliki tulisan, tetapi mereka tidak dipimpin oleh bintang itu. Nah, bintang itu terlihat jauh dari tanah kudus, ya, pusat agama Yahudi, ya, di dalam tanah kudus itu ya ada para imam, ahli Taurat, orang Farisi, ya, orang-orang agamawi. Sebaliknya ada bintang yang memperlihatkan hal-hal tentang Kristus di tanah orang bukan Yahudi. Oh, saudari, semoga kita menjauhi agama ya. Amen. Di tanah orang bukan Yahudi ya, bukan pada pusat agama Yahudi. Nah, untuk itu kita perlu memiliki visi yang surgawi. Di dalam Matius pasal 2 ayat 9 dikatakan bintang itu
yang pernah dilihat oleh mereka ketika terbit memimpin mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat anak itu berada. Ayat 10 mengatakan ketika melihat bintang itu mereka sangat bersukacita. Nah, hanya memegang Alkitab di tangan dan membaca Mika pasal 5 ayat 1 yang mengatakan bahwa Kristus dilahirkan di Bethlehem tidak berguna. Kita mungkin memiliki Alkitab, tetapi mungkin kehilangan bintang surgawi. Nah, bintang itu ya, bintang surgawi, saudari, adalah wahyu yang hidup, visi yang hidup, bukan pengetahuan doktrin yang usang dan mati dari Alkitab. Nah, hari ini yang kita perlukan bukan hanya pengetahuan Alkitab, tetapi visi surgawi, visi yang terkini, seketika, dan hidup. Visi yang tidak dapat diajarkan oleh konsepsi insani. Puji Tuhan, saudari ya. Ini dapat kita lihat di dalam catatan kaki ya, di dalam Matius pasal 10, pasal 2 ayat 10 ya. Kemudian saudari ya, meskipun kita memiliki pengetahuan Alkitab, kita masih memerlukan bintang yang seketika, terkini dan hidup. Untuk apa? Untuk memimpin kita ke jalan, ke rumah tempat Yesus berada. Puji Tuhan. Saudari, semoga kita memiliki kesan yang kuat bahwa hari ini kita memerlukan Alkitab. Kita juga perlu memiliki visi, ya. Ada kitab di tangan. Kita juga perlu melihat visi, ya, visi yang surgawi, visi yang terkini, seketika dan hidup. Maka, saudari, amen, ya, kita akan menjadi orang yang bersukacita. Selanjutnya di dalam hari yang ketiga, bahwa jalan dari hasil menemukan bintang yang hidup. Nah, jalannya adalah apa? Melalui konsepsi insani kita dikoreksi berdasarkan Alkitab. Oh, saudari, banyak konsepsi insani kita yang perlu dikoreksi. Dan koreksi ini, saudari, kiranya adalah berdasarkan Alkitab. Semakin Alkitab yang tersingkap bagi kita, Alkitab itu akan menyorotkan terang. Sorotan terang itu, saudari, akan mengoreksi konsepsi insani kita. Ya, konsepsi insani yang lama, yang usang, saudari, akhirnya sedikit demi sedikit dikoreksi ya, melalui sorotan terang. Ya. Dan dipimpin oleh bintang yang hidup itu. Mari kita lihat, saudari ya. Dalam Matius pasal 23 dikatakan ketika Raja Herodes mendengar hal ini, dia gelisah beserta seluruh Yerusalem. Oh, saudari ya, yang gelisah bukan cuma Herodes loh. Yang gelisah ini adalah beserta seluruh Yerusalem. Oh, luar biasa, saudari ya. Amin. Di ayat 16 dikatakan Herodes melihat bahwa dia telah dipermainkan oleh orang Majus. Dia sangat marah dan mengutus orang untuk membunuh semua anak laki-laki yang berumur 2 tahun ke bawah di Bethlehem dan sekitarnya menurut waktu yang ditanyakannya dengan tepat kepada orang Majus. Nah, saudari, kalau kita melihat ya, bahwa ketika konsepsi insani kita keliru, ya, mungkin ketika orang Majus itu melihat bintang ya dari raja, maka berpikir bahwa raja itu pasti lahir di kota besar ya. Nah, maka karena konsepsi insani yang keliru ini, akibatnya adalah ya, semua anak laki-laki yang berumur 2 tahun ke bawah dibunuh. Oh, gara-gara orang Majus yang salah ya, memiliki konsepsi insani yang perlu dikoreksi. Maka saudara-saudari, setelah menerima visi yang hidup ya, ya orang-orang Majus yang disimpangkan oleh konsepsi insani mereka pergi ke Yerusalem, pergi ibu kota Yahudi. Mereka menganggap bahwa raja orang Yahudi berada di situ. Nah, penyimpangan mereka mengakibatkan banyak anak laki-laki dibunuh. Nah, ketika mereka tiba di Yerusalem dan bertanya-tanya di mana dia sebagai raja orang Yahudi dilahirkan, nah, kita berkata, ketika Herodes mendengar hal ini, dia gelisah beserta seluruh Yerusalem. Oh, saudari ya, kekeliruan konsepsi insani ini, saudari ya, membuat orang gelisah ya, beserta seluruh Yerusalem ini. Herodes beserta seluruh Yerusalem. Nah, setelah orang-orang Majus dikoreksi berdasarkan Alkitab, mereka pergi ke Bethlehem. Dan bintang itu terlihat lagi oleh mereka. Dan membawa mereka ke tempat Kristus berada. Dan ketika melihat bintang itu, mereka sangat bersukacita. Amen.
Nah, selanjutnya saudari ya, setelah melihat Kristus, pasti akan menempuh jalan yang lain. Nah, dalam ayat 12 ya, Matius pasal 2 ayat 12. Dan karena mereka telah diarahkan Allah dalam mimpi, agar jangan kembali kepada Herodes. Mereka pun pulang ke negeri mereka melalui jalan lain. Nah, saudari ketika kita telah dikoreksi dan kita melihat ya, menerima pimpinan dari bintang itu, maka saudara-saudari kita tidak mengulang jalan yang sama, tapi kita berjalan melalui jalan lain. Amen ya. Jalan yang kita tempuh ya, bukan jalan yang sama. Ya, kita tidak akan menempuh jalan yang sama, tapi selalu menempuh jalan lain. Amen. Nah, karena itu saudara ya, kita perlu mengikuti bintang yang hidup dan menemukannya. Nah, kita perlu visi yang hidup ya dan pengetahuan Alkitab. Puji Tuhan, ya hari ini Alkitab kita adalah Alkitab yang disingkapkan dan konsepsi insani kita dikoreksi berdasarkan Alkitab dan pimpinan yang seketika melihat Kristus. Puji Tuhan, saudara ya. Amen. Hari yang keempat membahas mengenai mengikuti Kristus sebagai bintang yang hidup dan menjadi duplikatnya. Amen. Ya, kita mengikuti dan menjadi duplikatnya. Jadi menjadi Kristus sebagai bintang yang hidup. Bahwa bintang-bintang yang hidup adalah orang-orang yang memberkati umat Allah. Mari kita lihat saudara ya. Dalam Wahyu pasal 1 ayat 20 dikatakan, misteri 7 bintang yang kamu lihat pada tangan kananku dan 7 kaki pelita emas itu. 7 bintang itu adalah utusan-utusan 7 gereja. Dan 7 kaki pelita itu adalah 7 gereja. Nah, 7 bintang ini saudara ya, 7 bintang itu adalah utusan-utusan 7 gereja. Jadi pengikut Kristus yang setia ya, saudara adalah bintang yang hidup dan bersinar menjadi duplikatnya. Puji Tuhan, ya, kita menjadi duplikatnya. Amen. Kita menjadi Kristus, bintang yang hidup. Ya. Kristus adalah sentralitas dan universalitas ekonomi Allah. Dia adalah pusat dan segala sesuatu ekonomi Allah. Dan bintang-bintang yang hidup mengikuti visi yang terkini, seketika dan hidup dari Kristus yang surgawi. Amen, saudara ya. Nah, di dalam eh, Bilangan pasal 24 ayat 9 mengatakan, ia meniarap dan berbaring seperti singa jantan dan singa betina. Siapakah yang berani membangunkannya? Diberkatilah orang yang memberkati engkau dan terkutuklah orang yang mengutuk engkau. Nah, saudara ya, diberkatilah yang memberkati engkau ini. Nah, di dalam pasal 23 ayat 21 dikatakan dia tidak melihat kesalahan Yakub dan dia tidak melihat masalah dalam Israel. Wah, saudara ya, puji Tuhan bahwa bintang-bintang ini ya adalah orang yang memberkati ya, memberkati umat Allah. Amen. Semakin kita memuji Tuhan ya, kita melihat ya bahwa umat Allah adalah baik adanya ya, positif di dalam iman. Ya, semakin kita menempatkan diri kita di bawah berkat Allah, saudara ya, kita juga akan diberkati. Nah, dalam Bilangan pasal 24 ayat 5 mengatakan, betapa indahnya kemahmu hai Yakub dan tabernakalmu hai Israel. Inilah kalimat berkat ya saudara ya. Eh, Tidak melihat kesalahan ya, dan tidak melihat masalah. Inilah orang-orang yang memberkati umat Allah. Jadi bintang-bintang yang hidup ya saudara ya. Bintang-bintang yang hidup ini adalah orang-orang yang memberkati umat Allah. Semakin kita memuji Tuhan ya dan membicarakan mereka secara positif dalam iman, kita semakin menempatkan diri di bawah berkat Allah. Mari saudara kita melihat bahwa bintang-bintang yang hidup adalah orang-orang yang memberkati umat Allah. Terkadang saya merasa kecewa dan tidak memiliki pemikiran yang positif terhadap gereja. Tuhan memperingatkan saya untuk berwaspada. Saya segera meminta Tuhan untuk membersihkan saya dan mulai menyatakan betapa indahnya gereja itu. Meskipun gereja mendatangkan masalah bagi saya tetap mengasihi gereja. Semakin membicarakan perkataan yang positif, semakin saya berada di bawah berkat Allah. Saya sangat bersyukur atas perkataan yang kuat
dari saudara Ni mengenai nubuat Bileam. Kata-kata itu benar-benar mengubah persepsi saya tentang keadaan gereja saat ini. Sejak saat saya menerima kata-kata itu, saya terus-menerus melihat gereja dalam terang yang sama sekali berbeda. Jangan melihat lebih dalam daripada Tuhan. Menurut perkataan Bileam dalam bilangan, Tuhan tidak melihat kesalahan Yakub. Jadi bagaimana Anda bisa melihatnya? Apakah Anda lebih hikmat atau lebih berwawasan daripada Allah? Alkitab menyatakan bahwa Tuhan tidak melihat masalah apapun di Israel. Namun Anda mengatakan Anda melihat masalah di gereja. Mana yang Anda pilih untuk dipercayai? Pandangan Tuhan atau pandangan Anda? Jika kita berdiri bersama Tuhan dalam penilaian kita terhadap gereja, kita akan dilindungi, tidak jatuh dari berkat menjadi kutukan. Kiranya kita semua waspada dalam hal memperlakukan gereja. Nah, dalam hari yang keempat dan kelima, membahas mengenai memperhatikan perkataan dan pengelolaan melalui penyinaran untuk menjadi bintang yang hidup. Nah, saudari, kita perlu memperhatikan perkataan nubuat, ya. Dan ada pengelolaan penyinaran, ya, sorotan terang bagi pertumbuhan hayat. Nah, di dalam 2 Petrus pasal 1 ayat 19 mengatakan, dan kami mempunyai perkataan nubuat yang lebih tegas. Kamu memperhatikan perkataan ini seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap sampai fajar menyingsing dan bintang fajar terbit di dalam hatimu. Maka kamu melakukan dengan baik. Di dalam Wahyu pasal 2 ayat 28 katakan, dan akan kuberikan kepadanya bintang fajar. Nah, saudari, puji Tuhan, ya, bintang fajar ini, ya, kita dapat melihat di dalam 2 Petrus 1 ayat 19 ini, saudari, ya. Kita memperhatikan perkataan nubuat, ya, kita memperhatikan perkataan ini sampai bintang fajar itu terbit. Nah, jika kita memperhatikan perkataan dalam Alkitab yang memancar terang seperti pelita di tempat yang gelap, maka sebelum penyataannya yang real sebagai bintang fajar, dia akan terbit dalam hati kita untuk menyinari kegelapan kemurtatan di tempat kita berada hari ini. Bahwa menurut prinsip bintang fajar, orang Kristen seharusnya bangun pagi-pagi karena pagi hari adalah waktu yang terbaik untuk berjumpa Tuhan, memiliki persekutuan dengan Allah, memuji dan bernyanyi, bacakan Alkitab dan perkataan tugas pelayanan, dan berdoa kepada Tuhan. Nah, Tuhan sebagai bintang fajar secara tersembunyi memberikan dirinya kepada mereka yang mengasihi dan berjaga-jaga menantikan Dia, supaya mereka mencicipi kesegaran penyertaannya pada saat kedatangannya kembali setelah ketidakhadiran yang panjang. Puji Tuhan, saudari, amin, atas bintang fajar yang bersinar di dalam kita. Nah, karena itu perlu melihat pengelolaan penyinaran bagi pertumbuhan hayat. Dalam Kejadian 1 ayat 14 dikatakan, berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dari malam. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda-tanda musim-musim dan tahun-tahun. Ayat 16, maka Allah menjadikan kedua benda penerang yang besar itu, yakni yang lebih besar untuk menguasai siang dan yang lebih kecil untuk menguasai malam dan juga bintang-bintang. Nah, puji Tuhan, saudara, ya, di dalam terang hari yang pertama, ya, memisahkan terang dari kegelapan, ya. Namun di dalam terang hari yang keempat ada benda-benda penerang, ada matahari, bulan, dan bintang, ya. Yang lebih besar itu adalah matahari, yang lebih kecil adalah bulan untuk menguasai malam, dan ada bintang-bintang. Nah, saudara-saudari, bahwa semuanya ini, ya, sorotan terang matahari ini, ya, adalah untuk pertumbuhan. Sorotan terang dari bulan juga untuk pertumbuhan. Ya, bintang juga sama. Nah, saudara-saudari, di bintang ini melambangkan kaum beriman, ya, kaum beriman yang menyoroti di dalam hidup gereja. Nah, hidup gereja ini dilambangkan oleh bulan, ya, sedangkan Kristus adalah mataharinya. Nah,
Bintang-bintang yang hidup dilambangkan dengan bintang-bintang yang ditetapkan dalam pemulihan dan ciptaan yang lebih lanjut pada hari keempat. Ya, pengelolaan bintang melalui penyinaran, di mana ada penyinaran, di sana ada pengelolaan bagi pertumbuhan hayat. Jelas bahwa untuk hayat bertumbuh perlu sorotan terang. Ya, ketika kita di bawah penyinaran itu, kita menerima pengaturan dan pemerintahan Allah di dalam kita bagi pertumbuhan kita dalam hayat. Nah, saudara-saudari, terang hari yang pertama itu hanya memisahkan terang dan gelap, ya, memisahkan terang dan gelap, dan tentu saja terang ada hayat dan gelap itu adalah maut. Tetapi saudara-saudari, di dalam hari yang keempat ini adalah membantu proses pertumbuhan hayat, ya. Puji Tuhan ya atas benda-benda penerang ini. Dan selanjutnya, saudara, di dalam hari yang keenam membahas mengenai tidak menjadi bintang-bintang yang mengembara, tetapi menjadi bintang-bintang yang hidup. Nah, kita tidak menjadi bintang-bintang yang mengembara ya, saudara ya. Di dalam Yudas pasal 1 ayat 13 mengatakan bagaikan ombak laut yang ganas, yang membuihkan keaiban mereka sendiri, bagaikan bintang-bintang yang mengembara untuk mereka yang telah tersedia kekelaman yang gelap untuk selama-lamanya. Nah, perumpamaan bintang-bintang yang mengembara menunjukkan bahwa para pengajar yang berubah-ubah, murtad, tidak teguh dalam kebenaran wahyu ilahi yang tidak berubah. Sebaliknya seperti bintang yang mengembara dalam umat Allah. Oh, siapa saja membuat kita terlepas dari perbauran gereja-gereja bagi tubuh Kristus adalah bintang-bintang yang mengembara. Sebaliknya, bintang-bintang yang sejati adalah membuat banyak orang kembali kepada keadilbenaran. Mereka tidak memimpin orang ke jalan yang sesat, tetapi membuat orang berpaling ke jalan yang benar. Saudari, kiranya kita boleh menjadi bintang-bintang yang hidup dan Tuhan menyelamatkan kita dari bintang-bintang yang mengembara. Kita menjadi bintang-bintang yang hidup. Dalam Wahyu pasal 1 ayat 20, sana katakan, misteri 7 bintang yang kamu lihat pada tangan kananku dan 7 kaki pelita emas itu. 7 bintang itu adalah utusan-utusan 7 gereja. Dan 7 kaki pelita itu adalah 7 gereja. Nah, di antara semua gereja lokal ada sejumlah bintang. Kita hanya perlu mengontak mereka dan bersama dengan mereka, mereka akan memimpin kita ke tempat Yesus berada. Nah, saudari, kita perlu menjadi bintang ini sehingga orang lain mengontak kita boleh membawa mereka kepada Yesus. Amen. Ya, kiranya Tuhan membuat kita menjadi seperti orang-orang Majus, mengikuti bintang yang hidup untuk menemukan Kristus. Ya, penemuan baru terhadap Kristus menjadi duplikatnya sebagai bintang-bintang yang hidup. Puji Tuhan, saudara ya. Sebagai penutup, kita perlu mengikuti, menemukan, dan menjadi bintang-bintang yang hidup. Ya, kita mengikuti bintang-bintang yang hidup adalah mengikuti visi yang terkini, seketika, dan hidup. Kita menemukan bintang-bintang yang hidup adalah kita melalui melihat visi yang hidup, melalui pengetahuan Alkitab, dan pimpinan yang seketika. Kita menjadi bintang-bintang yang hidup melalui memimpin orang kepada Kristus dan memimpin orang kepada perbauran tubuh Kristus. Puji Tuhan, saudari, kiranya sekali lagi kita dapat melihat ya Kristus yang amuhid yang diwahyukan dalam Injil Matius. Tuhan berkati saudari. Amin.